Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran Al-Quran Ibnu Khaldun bagian yang kedua. Bahwa orang-orang timur memiliki sejenis kurikulum campuran. Pengajaran Al-Quran dan kaidah-kaidah dasar ilmu diberikan ketika anak-anak menginjak dewasa. Mereka tidak mencampur baurkan pengajaran Al-Quran dengan pengajaran lain. Dan komentar Ibnu Khaldun bahwa orang Ifriqiya dan Maghribi yang membatasi diri dalam belajar Al-Quran, yang tidak memperoleh keahlian berbahasa sama sekali, karena mereka hanya menekankan hafalan saja tanpa memahami uslub-uslub Al-Quran, dan mereka tidak berusaha memahami gaya bahasa atau balagho yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan menurut Ibnu Khaldun, bahwa kurikulum orang Andalusia merupakan campuran antara pengajaran syair dan karang-mengarang dan filologi. Dan bahasa Arab menjadikan mereka sejak usia dini menguasai bahasa Arab karena mereka dapat menjadi ahli khot dan kesusastraan yang bermutu tinggi, atau juga yang bermutu rendah sesuai dengan pendidikan sekunder yang mereka terima. Dan setelah pendidikan mereka di masa kanak-kanak, bila digarisbawahi bahwa dalam metode mengajarkan Al-Quran, Ibnu Khaldun lebih menitikberatkan pemahaman isi secara integral, dan juga sangat tidak menyukai bila anak membaca Al-Quran tetapi tidak paham apa maksudnya. Sebagai indikasi, Ibnu Khaldun sangat setuju dengan pendapat ilmu Al-Arabi yang menyatakan alangkah tidak bijaksananya penduduk negeri yang menyuruh anak mempelajari Al-Quran pada masa dini. Mereka membaca apa yang tidak dimengertinya dan berusaha keras untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Dan yang terjadi di Indonesia, seperti yang dilaporkan Muhammad Yunus, kondisinya berbeda dengan bangsa Arab. Anak-anak Indonesia belajar Al-Quran asal dapat membaca. Hal ini disebabkan karena sejak awal bahasa kita adalah bukan bahasa Arab. Jadi mengetahui bahasa Arab sebelum belajar Al-Quran adalah sangat penting. Dari metode pengajaran yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun masih banyak yang relevan dengan kondisi sekarang dan tidak pula kontradiktif dengan pendapat para pakar pendidikan pada umumnya. Demikian pula metode pengajaran yang diuraikan oleh Ibnu Khaldun seperti metode tadriji atau berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit, dan metode repetisi atau pengulangan yang banyak disebut oleh Ibnu Khaldun juga relevan dengan pendidikan modern bila dipahami lebih lanjut metode tadris dan repetisi Ibnu Khaldun dalam pengajaran ilmu pengetahuan yang mengarah pada bentuk pengajaran tuntas. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mengutamakan kemahiran atau keahlian
terhadap satu bidang ilmu yang telah dipelajari. Dan sebelum betul-betul ahli, belum boleh pindah ke mata pelajaran yang lain. Dan Ibnu Khaldun juga menekankan sikap yang lemah, lembut, dan kasih sayang terhadap anak didiknya. Dan beliau juga melarang keras sikap dan kasar terhadap mereka. Tindakan kasar dan kekerasan adalah alternatif terakhir. Dan jika sikap kasih sayang tidak memecahkan masalah, hal ini identik dengan fitrah manusia, yakni dorongan cinta dan benci, dan secara otomatis relevan dengan pendapat para psikolog modern. Memang ada pula prinsip metode pengajaran yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun tidak relevan dengan pendapat ahli pendidik modern. Seperti yang dikatakan, Ibnu Khaldun tidak memperbolehkan memberi selang waktu ketika pelajaran sedang diajarkan. Hal ini menurutnya dapat mengakibatkan pelajaran terpisah-pisah sehingga pelajar dapat lupa. Dan sementara para ahli didik yang modern diberi tenggang waktu untuk istirahat. Dan di samping itu, pelajaran boleh bervariasi supaya pelajar lebih rekreatif. Demikianlah kisah tentang metode pengajaran Al-Quran Ibnu Khaldun bagian yang kedua.